Tetap berdiri sebentar karena kebiasaan saya mengajak jemaat untuk membaca satu ayat firman Tuhan. Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan kita tetap pada tema bulan ini yaitu Loving God. Jadi jangan bosan, setiap minggu kita akan bahas ini, di komsel-komsel kita bahas ini, dari pelayanan Rocky, anak-anak, kemudian teen sampai kepada pelayanan dewasa. Kita membahas satu bulan tema yang sama tentang mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 dan saya ajak Bapak Ibu membaca sambil mengucapkannya, memperkatakannya. Jangan baca dalam hati ya. Karena sudah terbiasa simpan hati. Ya, jadi ini waktunya diungkapkan. 1, 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang berbahagia yang mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam kehidupannya. Ada 5M kunci bahagia. Ingat baik-baik ya. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Mengasihi Tuhan itu adalah satu tema yang seringkali banyak orang misunderstanding. Salah mengerti tentang konsep mengasihi Tuhan. Saya memperhatikan mengasihi Tuhan juga bahkan ada orang-orang itu jadi gagal paham soal mengasihi Tuhan. Mereka berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu dengan cara misalnya seperti yang kita lakukan, kita nyanyi-nyanyi, memuji menyembah Tuhan. Lalu sambil angkat tangan kita, lalu kita menyanyikan lagu misalnya kunci C misalnya ya. I love you Lord and I lift my voice. Kita ungkapkan perasaan seperti itu. Benarkah mengasihi Tuhan seperti itu? Ada beberapa orang mengasihi Tuhan berkata begini. Oh Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi dia sadar bahwa dia sedang hidup di dalam dosa. Ada ikatan yang mengikat kehidupannya, ikatan dosa. Tapi dia datang dengan tidak ada rasa bersalah. Dia cuma bisa berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Makanya saya katakan seringkali ini disalah mengerti. Dan saudaraku satu kali ada seorang ahli Taurat dari golongan Farisi. Ahli Taurat ada banyak golongan. Ada Farisi, ada Saduki, agak pelan sedikit. Lalu kemudian golongan-golongan yang lain. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Next, pada Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Yang hampir sama dengan ayat yang tadi di Perjanjian Lama. Ulangan pasal 10. Ya, ahli Taurat ini tanya begini. Hukum yang terutama itu apa sih? Dalam kitab Taurat itu yang paling tinggi itu apa sih gitu ya. Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 begini. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bicara jiwa berarti ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dan dengan segenap akal budimu. Terus Tuhan bilang gini. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan sekali bahwa Yesus menempatkan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sebagai hukum yang tertinggi. Hukum yang terutama. Perhatikan kata hukum saya ucapkan tadi. Sebab sekarang ini saudaraku ada pandangan yang disebut hyper grace. Mereka yang mengedepankan tentang prinsip kasih karunia. Mereka berkata bahwa ini zaman anugerah. Kita sudah gak perlu lagi diikat oleh hukum lagi. Siapa bilang? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu hukum tertinggi. Kasih karunia diberikan kepada kita bukan untuk meniadakan hukum.
Justru kasih karunia diberikan kepada kita justru membuat kita mampu melakukan hukum. Saya ulangi. So, kata kasih karunia di dalam bahasa Yunani itu charis. Charis itu kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita yang memampukan kita melakukan hal-hal yang kita tidak mampu lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Termasuk kemampuan daripada Tuhan untuk melakukan firman, taat sama firman. Itu butuh kasih karunia. Nah saudaraku, justru kasih karunia itu menegakkan adanya hukum. Kalau kita melanggar peraturan lalu lintas saja, kita kena hukuman kan. Kalau kita mencuri, kita kena hukuman. Saya beberapa kali ada Pak RW di sini dan beberapa tim yang ada. Kita keluar masuk lembaga pemasyarakatan Cipinang, bukan orang yang terpenjara ya. Artinya kita melayani di Cipinang. Dan kasus-kasusnya banyak di sana. Yang mengerikan bagaimana mereka melakukan pembunuhan. Sampai ada yang pembunuhannya nggak tanggung-tanggung bakar orang. Ya, ada yang membunuh pacarnya sendiri. Ya, lalu banyak hal. Saudaraku, menyekap orang lalu memperkosa orang. Kita ketemu orang-orangnya. Ya, dan kalau ditanya namanya nama Alkitab, saudara, kebanyakan ya Matius, Lukas, Yohanes, seperti itu. Nah, mereka kenapa ada di sana? Sebagai orang terhukum karena hukum pidana menjerat mereka. Nah, saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara, mengasihi Tuhan itu, mengasihi sesama, Yesus bilang itu hukum terutama, hukum tertinggi. Dengar saya. Berarti kalau kita gagal melakukannya atau kita tidak melakukannya, ada konsekuensi hukum yang harus kita terima. Ini yang seringkali orang gagal paham itu di sini. Mudah sekali kita berkata I love you. Mudah sekali kita pilih lagu aku mengasihimu. Tapi saudaraku, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari tidak seperti yang Tuhan inginkan. Saya harus ingatkan kepada saudara, kegagalan melakukan hukum tertinggi, konsekuensi hukum terjadi. Ini yang jarang diajarkan. Sehingga kita merasa gak apa-apa, everything is okay, tunggu dulu. Ibrani berkata, orang yang kukasihi, kalau ada orang anak-anak Tuhan yang keliru salah, Alkitab berkata, ya ku tegur, bahkan ku hajar. Kalau saudara tanya bentuknya apa? Ya banyak. Hajaran Tuhan, teguran Tuhan itu banyak saudaraku yang terjadi di hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita renungkan baik-baik supaya standar mengasihi kita ini betul-betul seperti yang Tuhan inginkan. Saya menikah dengan istri saya hampir 31 tahun. 2 bulan lagi kita merayakan ulang tahunnya ke-31 pernikahan. Saya berusaha untuk saudaraku misalnya kami biasa terbuka dalam rumah tangga kami. Ya, tidak ada yang tersembunyi sampai akhirnya termasuk keuangan atau apapun saya terbuka sekali. Jadi kalau saya terima berkat saya langsung kasih dia. Saya enggak mau sisihkan sesuatu di dompet saya, kantong saya lalu saya kasih dia sebagian. Enggak, saya kasih dia sepenuh-penuhnya. Tadi saya khotbah di GBI Sudirman. Di tempat rekan saya pendeta Lim ya dekat sini. Lalu saya dapat PK. Di PK bukan peninjauan kembali. Persembahan kasih, love offerings. Saya terima ya. Lalu kemudian begitu lah istri saya tadi pelayanan di cabang kita yang di Belesa. Begitu sampai di sini kita sama-sama di sini, saya langsung ambil dari saku saya, sayang ini tadi berkat. Saya kasih dia sepenuhnya. Loh karena mana? Karena tisu tok lo nih ya. Tinggal tisu aja. Saya kasih dia sepenuhnya. Kenapa? Karena itu ekspresi saya mencintai dia. Orang mencintai itu pasti memberi. Kan ada ungkapan dalam bahasa Madura berkata, you cannot love, you can give without love, but you cannot love without giving, gitu kan? Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Nah, oke. Jadi sejauh ini, tapi saudaraku, istri saya ini yang menurut ukuran saya sudah berbuat yang terbaik. Saya nggak ada rahasia, saya omongin dia, saya beritahu dia apa semua. Tapi dia masih sering tanya sama saya, kamu sayang aku nggak? Dan ternyata itu juga saya dapati pada suami-suami yang lain. Istrinya tahu dia mengasihi dia,
suaminya mengasihi dia. Tapi butuh keyakinan lebih lagi. Day by day lagi. Tiap hari tanyanya begitu. Kamu sayang aku. Padahal tiap bangun tidur, saya selalu bangun, I love you baby. Saya bilang gitu. Atau saya bilang kata, istriku, sayangku. Itu pagi-pagi subuh kalau saya bangun, saya bangunkan dia lalu saya katakan, aku sayang. Ya. Tapi dia tetap bertanya kepada saya. Itu membuat saya berpikir saudaraku. Mungkin kurang seperti yang diinginkan. Loh ya Jong. Betul gak? Tapi ternyata tidak. Justru dia itu hanya ingin mau dengar dari mulut saya bahwa saya mencintai dia. Begitu saya ngomong I love you, dia langsung, dia beraktivitas seperti semula. Dan dia rasa feel happy. Gini loh saudara. Waktu Tuhan tanya sama kita, apakah engkau mengasihi aku? Kita pasti menjawab aku mengasihi engkau. Tapi jujur saudara. Kenapa Tuhan harus tanya sama kita? Kenapa Tuhan harus tanya kepada si Petrus tadi? Begitu saya ngomong I love you sama istri saya, dia udah lega. Kalau kita ngomong I love you sama Tuhan, saya berani berkata, belum tentu Tuhan lega. Karena mulut kita tidak sesuai dengan tindakan kita. Dalam Efesus 6 ayat 24, Alkitab berkata bahwa kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Orang berkata, Pak, is it impossible? Is it possible? Apakah mungkin Pak, saya bisa mengasihi Tuhan dengan baik? Sangat mungkin. Saudara lihat ayat ini, ada dua modal yang Tuhan berikan untuk saudara bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan baik. Termasuk kita yang pernah terluka, kita pernah sakit hati, kita punya masalah lalu yang buruk sekalipun. Begitu Anda bertobat terima Yesus. Saya suka tanya ini, Cu Yesus Chainali, Chai Mosidli. Dia sudah di sini kan. Sumber kasih sudah di sini. Nah mari saya bilang saudaraku dikasih Tuhan. Tuh ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Sebentar, di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya atau cuma sekedar agama Kristen? Kalau cuma agama Kristen gak menjamin loh saudara ya. Saudara yakinkan Yesus sudah masuk dalam hati saudara. Gini saudaraku. Ada dua modal sudah ditaruh dalam diri kita. Yang pertama adalah ini dia. Kasih karunia. Next slide. Kasih karunia itu sudah diberi. Yang modal kedua adalah. Next lagi. Apa itu saudaraku? Kasih agape. Dua-duanya ini sudah berlaku dalam diri kita. Begini ya. Begitu Anda bertobat terima Yesus, Anda ngaku dosa, semua kesalahan kita akui. Saudara tahu kita diampuni kan? Diampuni dengan kasih apa itu? Kasih kekal, agape, tanpa syarat, tanpa alasan. Jadi waktu kita minta ampun dosa terus Tuhan mengampuni kita. Kasih itu diberikan kepada kita. Bekerja di sini. Inside. Jadi cara kerjanya bukan lagi outside in tapi inside out. Sudah di sini. Jadi kasih agape sudah. Karena kita sudah mengalami diampuni tanpa syarat, tanpa alasan. Makanya Tuhan mau kita melepaskan kasih yang sudah kita terima kepada Tuhan dan kepada sesama. Kasih yang sama. Yang kedua, ada kasih karunia. Saya sudah jelaskan dari depan. Ada anugerah yang diberikan kepada kita. Karena anugerah itu kemampuan Tuhan yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk berkata gak bisa. Gak ada alasan lagi untuk berkata aduh sulit Pak. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus mendengar berita dari Tuhan dalam Injil Lukas. Tuhan berkata begini, kalau ada saudaramu berbuat salah. Lalu dia datang minta maaf, minta ampun sama kamu. Tuhan bilang gini, ampuni dia. Dan kalau dalam hari yang sama itu sampai 7 kali dia berbuat salah. Dan 7 kali dia datang kepadamu minta ampun. Maka ampunilah kata Yesus. Saudara tahu jawab murid apa? Bukan amin, yes, 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 yes. Enggak, jawab murid-muridnya gini. Rasul-rasul loh ini, level rasul loh. Mereka jawab apa? Tambahkanlah iman kami. Mereka shock, mereka kaget. Loh, kok jawabnya tetap harus diampuni saudaraku.
Karena ini loh. Karena sudah ada dua modal. Kasih agape dan kasih karunia. Tanpa syarat diberikan kepada kita. Makanya kita harus melepaskannya pula. Tanpa syarat dan tanpa alasan. Bisa? Pasti bisa. Gak ada alasan karena sudah ada modal. Para pebisnis di sini. Saudara pasti bisnis saudara perlu ada modal. Sehingga saudara berkata, oke aku berani mulai bisnis ini. Kenapa? Modalnya lebih dari cukup. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sudah dikasih modal dan modalnya itu sebetulnya dalam bahasa Ibraninya gak ente-ente. Gak ente-ente. Itu gak habis-habisnya. Kenapa? Diberi sama Tuhan sendiri. Tinggal kita melaksanakannya. Nah, wujudnya apa sekarang? Next slide lagi. Wujudnya, ini sudah baca ya tulisan ini ya. Mengasihi Tuhan itu hukum yang tertinggi dan terutama. Karena itu hukum, maka ada konsekuensinya kalau gagal melakukannya. Katakan sama saya, hukum. Udah. Tidak ada tawaran lain. Kalau gagal, tidak melakukannya, kena hukum. Loh iya. Sorry to say, ini ekstrimnya. Gagal mengasihi, gagal melaksanakan kasih kepada Tuhan sesama, dosa. Enak gitu dah, ekstrim. Dosa, sudah titik. Mau dibilang apa saudaraku? Dan dosa membawa kita kepada kemencengan, melenceng. Karena kata dosa dalam bahasa Yunani hamartia, missing the target, meleset dari sasaran. Cek baik-baik loh saudara. Jangan-jangan sampai kita ini kelihatannya memuji menyembah Tuhan. Kelihatannya berbakti seperti ini. Kelihatannya keren di mata orang. Tapi perjalanan kita melenceng. Tidak kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Aduh sayang Pak Benny gak ada. Pak Benny lagi terbang ya. Kalau pilot kita Pak Benny ada di sini saya terkesan. Ada ya? Pak Benny? Oh ibu aja ya. Salam buat Bapak ya Bu. Beliau selalu ingatkan saya 160 rule. Itu keren saudaraku. Ya kita berjalan saudaraku dalam 60 mil melenceng dari tujuan. Beberapa derajat aja kecil pesawat. Setiap 60 mil melencengnya 1 mil. Jadi berikutnya 60 mil kedua melencengnya jadi 2 mil. Bayangkan kalau sudah simpan kepahitan, sudah bisa mengampuni orang, sudah terus pelayanan memuji menyembah Tuhan, tanpa sadar mileage yang kita kumpulkan melenceng tambah banyak. Saya dulu kartu anggota saya waktu sebelum COVID Garuda itu platinum. Karena dalam 1 tahun saya terbang kurang lebih 100 kali. Jadi makanya saya bisa redeem mileage sampai ke Eropa, ke Australia dan berbagai kota di Indonesia. Karena saya terbang-terbang terus. Ketua misi dari Gereja Betel Indonesia Sinode. Ketua misi dari Rock International Ministry. Itu untungnya. Ya. Jadi saya kadang-kala terbang sana sini cuma bayar pajaknya. Gak usah bayar tiketnya karena gratis sering terbang. Nah mari saya beritahu saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saya bersyukur selama saya terbang ini. Tidak pernah saudaraku salah mendarat itu aja. Pernah saya terbang mendaratnya itu macam-macam pernah. Pernah nggak saudara berhenti di runway turun di runway? Nggak pernah kan. Jadi sekian kali saya terbang saya punya pengalaman sedikit mengerikan. Yaitu saya pernah saudaraku terpaksa turun jalan di runway. Lalu kemudian saudaraku saya bisa lompat. Wah saudaraku. Seketika airport ditutup, serap. Kenapa saudaraku? Pesawat banyak melenceng waktu mendarat. Ban depannya lo tahu gini. Kamera prak gini. Pesawat langsung berhenti, prak gini saudaraku. Ya udah gak bisa maju kan. Lalu para penumpang diminta turun. Jadi aku punya pengalaman turun di runway. Macam-macam. Pak Arifin pernah punya pengalaman. Mau mendarat di Bali, roda satunya nggak keluar.
Jadi muter-muter habisin bahan bakar di atas Bali. Dan ketika bahan bakar sudah mau habis, baru mendarat saudaraku dengan satu roda. Salah satu kiri atau kanan dan roda depan. Begitu mendarat, itu orang saudaraku dari berbagai keyakinan keluar semua kesuciannya. Saudaraku menyebut nama Tuhan. Oh, itu terhubung dengan sorga semua. Saudara. Terpaksa berdoa. Saudaraku, tapi puji Tuhan Pak Arifin bilang bahwa pilotnya pinter sampai ting 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 itu jalan itu dengan satu roda tadi itu roda belakang maksud saya terus sampai begitu berhenti tek baru miring glek gitu. Dan turun di runway juga kan. Tapi kalau salah mendarat kayak yang pernah kejadian di mana itu, nah aduh, sudah amit-amit jangan pernah terjadi pada kita ya. Saya kasih ilustrasi ini sederhana-sederhana loh. Gagal mengasihi. Konsekuensinya dosa. Meleset dari sasaran. Meleset sasaran itu tidak enak saudara. Bagaimana sekarang mewujudkannya secara cepat? Yang pertama. Sederhana. Yohanes 14 ayat 15 berkata. Jikalau kamu mengasihi aku kata Tuhan. Kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Aminnya yang tulus ya, maksudnya enggak usah terpaksa gitu. Amin. Karena saya masih mendengar ada nada amin. Amin. Saudaraku kasih itu, mentaati bukan sebagian perintah di sini, segala perintah. Wow. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi orang yang mencintai, perintah itu tidak berat. Saya kisahkan sedikit waktu saya masih pacaran. Sampai sekarang tetap pacaran karena kami berprinsip rumah tangga itu PSKP. PSKP, pacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Saya pacaran terus sampai hari ini. Ya, tadi pagi saya marahin dia. Kenapa saya marahin? Kita biasa mandi bersama kan. Kebiasaan kami. Salah satu menjaga kemesraan rumah tangga itu bagi yang belum menikah do not try apa jangan mencobanya ya. Ini bagi yang sudah menikah. Saya mandi bersama udah biasa sama istri saya dan anak-anak saya tahu semuanya. Nah, tadi pagi itu dibilang sama saya, ini lagi kita baru selesai baca Alkitab, baru doa pagi bersama, mesbah doa, mesbah penyembahan, doa. Lalu kita baca Alkitab bareng. Itu budaya kita bertahun-tahun. Ya. Bangun pagi, nyembah Tuhan bareng, doa syafaat bareng. Lalu baca Alkitab bareng. Lalu sarapan bareng. Itu kebiasaan kita bertahun-tahun. Dia tadi bilang, aduh aku ke toilet, aku mau ke belakang, sakit perut ya. Ya udah, saya tungguin. Saya tungguin sambil saya ada perlu yang lain gitu ya di meja makan. Kok enggak keluar-keluar. Saya masuk ke kamar. Nggak taunya dia baru selesai mandi. Saya marahin dia. Kok kamu tinggal aku mandi? Kan biasa kita mandi bersama. Sorry sayang. Gitu ya. Udah saya maafkan dia. Itu kebiasaan. Tapi saudaraku waktu saya pacaran sama dia. Waktu belum menikah. Waktu itu dia di Surabaya. Saya full timer Bali. Ya. Tahun 91 saya full timer di Bali. Tiap seminggu sekali saya terbang ke Mataram untuk merintis gereja. Jadi bolak-balik terbang. Itu tadi. Setahun saya naik pesawat itu 52 kali hanya ke Mataram, Denpasar itu setiap tahun waktu itu ya. Nah, saya waktu itu pas balik ke Bali nih. Pak Daniel Yanuar, Gembala Rock Surabaya juga penatua harian rock itu lagi berlibur sama keluarganya. Kami sama-sama belum menikah waktu itu. Dia sahabat karib saya sejak sekolah. Apa yang terjadi saudaraku? Dan kamu, saya panggil biasa gitu. Dan kamu mau balik pulang Surabaya kapan? Dia sebutkan. Loh sama aja ya satu keluarga. Saya bilang boleh gak aku nunut? Nunut itu numpang. Boleh Ron tapi kendaraannya waktu itu Suzuki Carry. Yang di belakangnya tuh kursi yang pandang-pandangan tuh loh. Tapi penuh koper dan oleh-oleh dari Bali. Aduh gimana orang penuh semua gitu. Saya lihat saudaraku masih ada saudaraku disisipkan ada menaruh bokong saya di situ satu. Kecil gini.
Ini kan sekarang sudah terjadi kemajuan. Bukan 6 pack tapi 6 month. Ini 6 month. Boleh kalau kamu mau. Ya udah saya duduk di belakang. Saudara, kenapa saya harus nunut? Waktu itu saya PDP. Pendeta Pratama, pendeta pembantu atau pendapatan pas-pasan. Telepon sama dia aja seminggu sekali, itu Sabtu malam jam 9. Kenapa? Diskon 50% di warung telekomunikasi. Ya, ingat ya, debar. Dan saya duduk di belakang bersama dengan koper dan bagasi yang lainnya. Perjalanan darat dari Denpasar sampai Gilimanuk, saudaraku. Itu lumayan, saudaraku. Bukan Gilimanuk, apa? Gilimanuk dulu kan, Ketapang ya. Waduh, saudaraku, berhentinya ya waktu nyebrang. Terus lanjut lagi, berhenti waktu pipis. Itu saudaraku melengkung terus, saya coba gini, saya ke belakang coba gini. Demi apa? Aku mau ketemu sama yang gadis yang namanya Nancy Limantono yang saya cintai ini. Walaupun kurang modal saya waktu itu. Modalku cinta. Cinta mengalahkan segalanya. Dan ketika saya sampai di Surabaya, wah senengnya dia saudaraku. Tapi sama waktu orang bahasa Ibrani remek kabeh. Krotok saya bilang aduh. Saya cinta dia, saya berani melakukan apa saja buat dia. Demi menyenangkan dia. Sampai sekarang. Kalau tidak percaya tanya sama dia lah saudara ya. Saudara, mengasihi Tuhan itu melakukan segala perintahnya. Bagi orang mengasihi perintah-perintah itu tidak berat. Alkitab bilang 1 Yohanes bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya itu melakukan perintahnya dan perintah-perintahnya tidak berat. Kalau saya ngomong ini paling tidak enak itu kalau pendeta tuh dibilang, lu pendeta cuma UUD gitu, ujung-ujungnya duit lagi. Coba kita koreksi bagaimana kita mengelola uang kita. Kan sekarang ini lagi rame saudaraku di YouTube. Ada pengajar-pengajar itu yang ngajarin. Sekarang perjanjian baru gak perlu mengembalikan perpuluhan. Dibohongin pendeta. Pendetanya kaya, gemuk besar. Mobil mewah bla bla bla. Gini saudara. Kami dari Rock ya menyikapi perpuluhan itu. It's not only talk about money. Buat kami persepuluhan itu adalah training manajemen yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola uang kita dengan baik. Kalau kita tidak pernah bisa kelola, saya tanya sama saudara, semuanya itu milik siapa? Milik Tuhan. Betul gak? Saudara percaya langit bumi milik Tuhan? Saudara percaya? Berarti uang kita milik siapa? Loh, saya mau pengen jujur saudaraku. Benar milik Tuhan? Tuhan butuh uang kita enggak? Enggak butuh kok. Tuhan butuh perpuluhan kita? Enggak butuh. Uang semuanya milik dia kok. Tapi kenapa keluar perintah persepuluhan? Pernah enggak saudara renungkan itu? Karena Tuhan mau melatih kemampuan manage kita mengelola uang. Kalau kamu tidak bisa manage hal itu, bagaimana mungkin dipercayakan hal-hal lebih lagi oleh Tuhan? Makanya jangan sampai seringkali akhirnya kita terpikat dengan uang itu. Kemarin kami dengan Pak Alemu Beftu jumpa dengan seorang pengusaha yang dia salah satu pengusaha yang sukses di Jakarta ini. Tapi hari itu minta didoakan karena ada tekanan besar dalam bisnisnya. Dan dia sampai kepikiran sekali karena itu berisiko besar terhadap bisnisnya. Singkat cerita gitu. Yang saya terkesan dari Pastor Alemu Beftu PhD yang duduk sebelah saya. Dia bilang gini,
Semua ini milik Tuhan. Termasuk bisnismu milik Tuhan. Kalau kamu tahu itu milik Tuhan. Boleh orang ambil semua bisnismu. Tapi tidak akan ada orang yang bisa mengambil Yesus dalam hidupmu. Terus dia bilang begini. Terus pengusaha itu bilang begini. Aduh gimana dong, masa saya harus memulai start from zero again. Saya mau mulai dari nol lagi. Ini omsetnya sudah ratusan miliar saudara omongannya. Sampai triliun dalam bisnisnya. Mari saya beritahu saudara. Jawabannya Pastor Almu bilang begini. Start from zero. Mulai dari nol, tapi bersama Tuhan. Itu jauh lebih baik dari segala sesuatu. Saudara, jikalau hartamu makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Thank God buat istri saya yang membantu saya mengatur keuangan. Kami berdua tidak pernah punya utang sampai sekarang. 1 rupiah pun. Karena kami kelola uang itu. Termasuk kami berdua disiplin mengembalikan persepuluhan. Kenapa? Itu pengelolaan buat kami. Wujud kami melakukan. Dan kami sadari itu perintah yang tidak berat buat kami. Yang berikutnya, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 17. Pak Arifin tadi sudah katakan saudaraku. 3 kali sampai Yesus bertanya kepada dia. Dan akhirnya mulai dari beri makan domba-domba kecil. Beri makan domba-domba besar. Sampai akhirnya Tuhan bilang rawatlah domba-dombaku. Saudara aku dikasih Tuhan. Melayani Tuhan. Ini perintah dari Tuhan kepada Petrus memang untuk mengembalakan. Tapi kepada kita makna daripada perintah Tuhan ini adalah apa? Maknanya adalah luar biasa. Maknanya adalah semua kita diminta untuk terlibat melayani Tuhan. Dan sekali lagi melayani Tuhan itu tidak terbatas di gedung ini loh ya. Melayani Tuhan itu bisa di luar sana. Ada ungkapan yang sering saya sebutkan. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Saudara businessman itu ladang misimu. Saudara guru ladang misimu di situ. Siapapun saudara. Mari bersikap excellent di semua bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. John Wesley pernah bilang gini. Kalau kamu seorang cleaning service sekalipun. Waktu kamu kerja membersihkan toilet dan sebagainya. Lakukan seperti Michelangelo ketika melukis. Ketika kamu membersihkan, mengepel atau apapun. Lakukan sebaik mungkin. Seperti Beethoven sedang menggubah lagu. Spirit of excellence itu loh. Harus ada pada setiap kita. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan spirit yang ini saudaraku. Wow. Saya yakin kita mau yang terbaik kita mau siapkan. Yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan itu pun saudaraku sebuah anugerah. Panggilan buat setiap kita. Betapa indahnya melayani Tuhan. Ya. Saya mau saudaraku terlibat semuanya. Dan saya akan tekankan nomor 3 ini. Baru saya selesai. Nomor 3, next. Jadi wujudnya apa kalau kita mengasihi Tuhan? Jelas di sini katakan mengasihi saudara atau mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, ayo baca ya 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wow. Bilang mengasihi Tuhan tapi masih menyimpan kepahitan kepada saudaranya. Makanya saya berdoa sesudah kebaktian ini kepada saudara-saudara atau teman saudara yang hubungannya tidak baik dengan saudara sampai sekarang. Saya harap saudara pulang ini saudara WA dia. Shalom, apa kabar? Dan tidak ada salahnya saudaraku untuk say sorry atau apa. Perbaiki hubungan saudara. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah. Orang Surabaya bilang gini, sing ketok ae gak gelem apa maneh sing gak ketok. Itu bahasa Ibrani Saudaraku. Yang kelihatan aja lu kagak mau, apalagi yang gak kelihatan. Saya agak lama di sini sih ya, bukan lama sekali, tapi ini ayo kita di sini. Kita sering gagal di sini. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam Injil Matius pasal 5 Yesus bilang begini. Kalau kamu membawa korban persembahan nih, thank you Pak David buat minumannya. Oke, Yesus bilang begini. Kalau kamu pergi beribadah, kamu bawa korban persembahan. Lalu kamu waktu pas beribadah berjalan ke sana, kamu teringat ada yang gak beres sama saudaramu. Ada gak enak hati sama saudaramu. Ada masalah yang belum selesai dengan saudaramu. Alkitab berkata apa? Menari melompatlah dan bersukacitalah di hadapan Tuhan. Amin. Tidak. Alkitab bilang tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergi pulang. Berdamai dulu dengan saudaramu. Dengar saudara. Reconciliation is more important. Rekonsiliasi lebih penting dari semua persembahan saudara. Saudara bisa kasih perpuluhan silahkan. Saudara bisa kasih persembahan nanti kita maju ke depan. Tapi di mata Tuhan rekonsiliasi lebih penting dari semuanya. Apa gunanya kita kasih berguna sih buat kas gereja? Tapi di mata Tuhan saudara you miss the goal my friend. Udah keluar uang banyak saudaraku. Tapi sesungguhnya kita telah melanggar apa yang Tuhan mau. Tinggalkan itu baru pergi berdamai. Begitu selesai berdamai baru kamu bisa beribadah lompat nari sukacita. Satu kali seminggu yang lalu saya dapat pemberitahuan saya diundang. Gereja itu biasa mengundang saya paling enggak setahun sekali. Maunya setahun 2-3 kali. Tapi saya sama istri bilang sama istri saya ini sekretaris pribadi saya. Cukup sekali dalam 1 tahun. Karena kalau enggak aku nuruti semua undangan aku enggak bisa di tempat ini. Oke, jadi saya kasih kesempatan dia setiap tahun 1 kali gereja tersebut. Tiba-tiba saudaraku, saya sudah terjadwal tahun ini. Dikirim surat resmi lagi. Maaf Pak, kami harus membatalkan. Karena ada sesuatu yang harus kami selesaikan di dalam intern. Saya kalau cuma disurati gitu ya enggak puas dong. Saya punya intel yang di sekitar gereja tersebut. Karena gereja itu gereja besar, terbesar di kota itu. Nah, aku enggak sebutkan kota mana. Pokoknya gereja terbesar. Dan kemudian saudaraku, saya menemukan sampai akhirnya singkat saya ngomong begini kepada para intel tadi. Seharusnya gembalanya dong ngomong sama saya. Jangan kirim surat pakai orang lain, nama orang lain di situ, bukan gembalanya. Gembalanya itu baik dengan saya. Karena saya sudah kenal lama. Puluhan tahun yang lalu. Akhirnya gembalanya telepon saya. Mungkin intel saya akan nyampaikan ke dia. Karena intel saya itu pekerja di gereja itu. Saya banyak teman loh saudara. Makanya kalau ada apa-apa saya. Lalu kemudian gembalanya telepon saya. Sorry brother. Sorry aku terpaksa banget. Aku gak enak hati. Aku malu sama kamu. Loh kenapa brother? Bilang begini saudaraku. Ada tekanan dari sinodeku. Jadi orang di atasku ini. Jangan undang Roni Daud Simeon. Kenapa? Bukan masalah doktrinnya saudaraku. Pokoknya gak boleh orang rock. Karena Roni dari rock. Secara person dengan yang melarang itu saya gak ada apa-apa loh. Gak ada masalah. Tapi kenapa ya kok sampai seperti itu? Nah ini loh saudaraku. Saya gak bisa bayangkan saudaraku ya. Kepada yang melarang tadi. Waktu dia khotbah kasih itu khotbah apa gitu loh. Sudah ngerti maksud saya? Ini bukan masalah doktrinal.
Kalau ada yang kemarin sudah rame di YouTube itu, ada satu hamba Tuhan yang katanya ya saya lihat sendiri situ, tapi dia mengingkarinya, Yesus bukan juru selamat. Ya sama itu, ya tentu kita nggak akan undang saudaraku. Ya, saya tetap telepon, saya kenal, saya bisa ngobrol. Tapi ini nggak ada masalah apa-apa, hanya karena itu. Saudara tahu kenapa banyak seringkali jemaat jadi kecewa sama gereja? Karena yang diperdengarkan di mimbar tidak sama dengan praktek hidup sehari-hari. Mereka bilang ya gajah dibelangkoni, bisa khotbah tapi nggak bisa ngelakoni, nggak bisa jalanin katanya. Kalau orang Amerika bilang neto, no action talk only haya. Orang Singapura kan bilang gitu. Neto lah. Saudara, saya tutup dengan satu ayat. Next slide. Aku memberitakan perintah baru. Ini Yesus yang ngomong. Raja kita, panutan kita. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat ini, bentar. Kita baca deh. Supaya saudara tahu, saya mau selesai, kita berdiri ya. Karena mau perjamuan kudus sebentar. Kita berdiri, saya sudah mau akhiri ini. Jadi ngomong, perkatakan ya. Perkatakan sampai suamimu dengar, sampai istrimu dengar. Perkatakan sampai tetanggamu yang radius 10 meter dengar. Oke, Maureen, aku terkesan dengan sikap kamu loh. Suamimu memimpin pujian, kamu di belakang situ syutingi suamimu, terus nyanyimu keras sekali tadi. Kamu mendukung, dia gini saudara. So sweet. Kurang gini, Aduh tuh lihat saudaraku. Batak campur Chinese ya gini saudaraku. Anaknya nanti kali ini kan iniren cungkoren. Anaknya nanti campuren. Oke, kita baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 1, 2, 3. Aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengar saudara. Dalam pertumbuhan rohani yang kita miliki sekarang sebagai orang percaya, Tuhan ingin Anda dan saya sampai satu kondisi keadaan di mana level mengasihi saudara yang lain sama levelnya seperti Yesus mengasihi kita. Saya ulangi ya. Yang Tuhan inginkan waktu kita mengasihi saudara kita, sesama kita, level yang sama, levelnya Yesus mengasihi kita. Saya tanya sama saudara, apakah saudara percaya Yesus mengasihi saudara? Tolong yang mengalami kasih Yesus. Welcome brother Timothy, please go forward. Ya, ini sambut ini hamba Tuhan yang diurapi saudaraku ya. Tolong itu pengawalnya gede-gede itu tolong kesini enggak apa-apa. Oh memang bawa jago pukul ya. Ya, pukul setan maksudnya. Nah, ini gede-gede banget. Ya. Oke, silakan duduk. Let me finish my preaching first, oke? Saudara, apakah saudara yakin Yesus mengasihi saudara? Yakin ya. Kasihnya tanpa syarat? Kalau ngomong ya gitu kalau ya. Kasih tanpa syarat? Kasih tanpa alasan? Ya. Nah dengar saudara. Kasih yang Yesus refleksikan, nyatakan kepada saudara itu. Yang saudara sudah terima. Demikian kasih yang sama kualitasnya itu. Sama levelnya itu. Saudara harus nyatakan kepada saudara-saudara yang lainnya. Mengasihi tidak bergantung perasaan. Oh gue lagi enak nih. Aduh gue lagi demen nih. Duit lagi banyak gampang. No. Mengasihi itu bukan karena perasaan. Manifestasi itu suatu keputusan. Mengasihi itu keputusan. Mengasihi itu manifestasi dari kasih agape yang sudah diberikan kepada kita. Untuk dilepaskan bagi orang lain. Saya tutup secara cepat, dibaca aja.
Kalau sudah sampai level seperti ini, jadi levelnya kasih agape kita selevel dengan kasih Tuhan. Jadi jangan ada alasan lagi ya, sulit Pak, Bapak gak tahu kondisinya. Udah gua gak mau denger. Karena Yesus bilang seperti itu. Kita yang seringkali, kenapa Yesus tidak pernah kelihatan dalam diri kita? Kenapa kerajaan Allah tidak nampak keluar dalam diri kita? Semua trapping, terjebak dalam diri kita. Karakter buruk kita, dosa lama kita, ego kita menjebak semuanya itu sehingga tidak bisa keluar. Saatnya dikeluarkan semuanya itu supaya nampak Yesusnya lewat hidup kita, nampak kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. The kingdom of God is already there inside of you, and also the King of all kings, Jesus Christ. Next, berkatnya apa Pak? Mau berkat? Aduh, kalau ngomong berkat, bukan cuma gereja Indonesia, gereja Amerika juga gitu ngomong berkat. Oke, berkatnya disediakan. Next, kita baca. Hidup dalam sukacita. 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya. Terus, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi tercermin dalam hidup sukacita. Dan sukacita bisa kelihatan di wajahmu loh. Saya senang kemarin Pastor Almu mengajari kita. Lihat mata saudaramu. Ada api sukacita lagi nggak di matanya? Coba lihat. Kalau nggak ada bilang gini, mana api sukacita yang dulu itu? Beberapa orang kehilangan api sukacitanya, api cintanya. Aduh saudaraku, mukanya jadi agen rahasia iblis. Saudara tahu agen rahasia iblis? Kemana-mana ngaku Kristen tapi mukanya gini. No. Orang kalau nggak ada kepahitan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama selevel dengan kasih Tuhan, dia pasti sukacita. Kerajaan Allah itu bukan makanan minuman, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus bekerja. Next slide lagi. Setelah sukacita apa? Wow. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Sebetulnya dalam terjemahan Inggris sebetulnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aduh saudaraku. Oke, ada beban, ada pergumulan, ada masalah. Tenang. Orang Surabaya bilang, lakone menang buri. Yang artinya starringnya tuh selalu menang di belakang. Makanya saya paling gak suka nonton film starringnya mati. Kalau bangkit lagi boleh, itulah Yesus. Saya nonton Spider-Man yang mana itu? Udah enak romantis pacaran, tahu mati bilang saya pulang menyesal. Aku sudah seneng-seneng. Spider yang mana ya lupa saya, pokoknya beberapa itu. Saudara, kamu boleh aja ada pergumulan hari ini. Tapi bagi yang mengasihi Tuhan, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Next slide lagi. Yang ketiga. Aduh, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi ada seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan untuk mereka yang mengasihi. Sudahlah saudara, pemeliharaan Tuhan sempurna. Udah. Next lagi. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, UFO sekalipun kalau ada, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada yang bisa pisahkan, sudah. So jangan ada yang merasa kesepian atau apa, merasa self pity. Aduh aku kok gini ya, gini. Nggak usah. Saya pakai bahasanya Pak Luhut kemarin, kampungan. Halo, is there anybody home? Sebelum kita memuji menyembah, saya minta satu kali lagi.
pikirkan kalau ada satu nama di dalam diri saudara. Ketika nama itu disebut masih ada rasa enggak enak. Mungkin ada orang yang pernah berbuat itu 10-50 tahun yang lalu. Tapi kalau masih ada rasa enggak enak itu, saudara, lepaskan pengampunan lagi. Sosok wajah begini, saudara ketemu orang itu lalu saya buang muka. Lepaskan pengampunan lagi. Biar plong beres di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, all my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice To worship you, to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar tahu, tapi kami melakukan firman-Mu. Itulah tanda-tanda kasih kami kepada Tuhan. Dan sehingga orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kami. Dan mereka datang menyembah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Bapa buat siang ini. Kau Allah yang ditinggikan. Kau Allah yang disembah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Ini doa kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Haleluya. Amin.